Aku masih ingat hari pertama menapakkan kaki di rumah kos itu. Letaknya di pinggiran kota besar, di sebuah gang sempit yang dipenuhi pedagang kaki lima, warung makan sederhana, dan deretan motor mahasiswa yang diparkir sembarangan. Rumahnya besar tapi tua, cat dindingnya mulai mengelupas, dan pintu kayu depannya berderit setiap kali dibuka. Aku, Rara, baru saja diterima di universitas negeri ternama. Orang tuaku tinggal di desa, tidak mampu menyewakan apartemen mewah atau kamar kos modern. Jadi, pilihan yang ada hanyalah rumah kos milik seorang janda tua bernama Bu Ratna. Kamarnya sederhana, nak, kata Bu Ratna saat pertama kali menuntunku masuk. Tapi aman, dekat kampus, dan murah. Cocok untuk mahasiswa. Aku mengangguk, meski dalam hati agak kecewa. Kamarku kecil, hanya ada ranjang besi dengan kasur tipis, meja kayu tua, dan lemari yang sudah miring. Jendela menghadap ke halaman belakang, tempat beberapa jemuran bergelantungan. Aku berbaring di kasur malam itu, mendengar suara tikus berlari di atap. Entah kenapa, ada perasaan aneh, antara gelisah dan penasaran. Rumah ini seolah menyimpan rahasia. Hari-hari pertama di kampus berjalan sibuk. Kuliah, tugas, teman-teman baru. Aku jarang menghabiskan waktu di kamar kos, hanya pulang malam untuk tidur. Tapi setiap kali membuka pintu kayu itu, aku selalu merasa seperti masuk ke dunia lain. Lampu lorong redup, cat dinding mengelupas, dan aroma kayu tua bercampur dengan bau masakan dari dapur Bu Ratna. Suatu malam, ketika aku pulang terlambat, aku melihat seseorang duduk di teras belakang rumah kos. Seorang pria muda, tinggi, memakai kaos lusuh, sedang merokok. Baru pulang, ya? Tanyanya tanpa menoleh. Iya, jawabku singkat, agak kaget. Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum. Aku Adrian. Anak kos juga, tapi kamar di pojok. Rara, kataku. Sejak malam itu, aku sering melihatnya. Kadang ia duduk di teras, kadang di dapur kecil sambil membuat kopi. Adrian berbeda dengan penghuni kos lain. Mahasiswa lain sibuk dengan dunia masing-masing, jarang menyapa. Tapi Adrian ramah, meski ada aura misterius di wajahnya. Kenapa kamu pilih kos ini? Tanyanya suatu kali. Karena murah, jawabku jujur. Ia tertawa kecil. Sama. Tapi, selain murah, rumah ini juga punya banyak cerita. Cerita apa? Tanyaku penasaran. Ia hanya tersenyum samar. Nanti kamu tahu sendiri. Malam-malam berikutnya, aku mulai terbiasa duduk di teras belakang bersama Adrian. Kami berbicara tentang banyak hal, kuliah, keluarga, mimpi. Aku tahu ia juga bukan dari keluarga kaya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya tinggal di kampung, dan ia bertahan hidup dengan beasiswa serta kerja paruh waktu. Tapi ada sesuatu pada cara Adrian berbicara yang membuatku merasa nyaman. Ia tidak banyak bergaya, tidak pura-pura pintar, tapi setiap kata-katanya membuatku ingin mendengar lebih lama. Suatu malam hujan deras. Listrik padam, rumah kos gelap gulita. Aku ketakutan, duduk di kamar dengan lilin kecil. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Rara, kamu baik-baik saja? Suara Adrian. Aku membuka pintu. Ia berdiri dengan lilin di tangannya, wajahnya remang tapi menenangkan. Kalau takut, ikut aku ke dapur. Ramai-ramai lebih enak, katanya. Aku mengangguk, ikut bersamanya ke dapur. Beberapa penghuni kos lain sudah berkumpul di sana, menyalakan lilin, ngobrol untuk mengusir rasa takut.
Tapi di antara cahaya temaram itu, aku hanya fokus pada Adrian. Cara ia tertawa, cara ia menatap, membuat jantungku berdebar. Sejak malam itu, aku mulai sering mencari alasan untuk bertemu Adrian. Kadang pura-pura minta tolong memperbaiki lampu kamar, kadang sengaja menunggu di dapur saat ia biasanya membuat kopi. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu rumah kos bukan tempat untuk cerita cinta. Tapi hatiku tidak bisa bohong. Suatu malam, ketika penghuni lain sudah tidur, aku duduk di teras belakang sendirian. Adrian muncul, membawa 2 gelas kopi. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Tidak bisa," jawabku. Ia duduk di sampingku, menyerahkan kopi. Kami minum dalam diam, mendengarkan suara hujan di atap seng. Lalu ia berkata pelan, "Rara, kamu pernah merasa rumah ini aneh?" Aku menoleh. "Aneh gimana?" "Kadang aku dengar langkah kaki di lorong malam-malam, padahal semua orang tidur. Kadang pintu kamarku terbuka sendiri." Aku merinding. "Serius?" Ia mengangguk, menatap kosong ke halaman belakang. "Rumah ini penuh rahasia. Tapi jangan takut. Selama kita di sini, aku akan pastikan kamu baik-baik saja." Hatiku bergetar. Aku tahu maksudnya mungkin sederhana, tapi kalimat itu membuatku merasa dilindungi. Malam itu, aku berbaring di kasur sempit dengan hati yang tidak tenang. Bukan karena cerita menyeramkan Adrian, tapi karena aku sadar aku mulai jatuh cinta. Aku menulis di buku catatanku. Rumah kos ini memang tua dan penuh rahasia. Tapi justru di balik dinding kayu yang berderit, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Perasaan yang tumbuh diam-diam pada seseorang yang bahkan belum lama ku kenal. Aku menutup buku itu, menatap langit-langit. Suara hujan masih terdengar, dan di antara suara itu, ada detak jantungku yang tidak bisa tenang. Hari-hari berikutnya, suasana rumah kos semakin terasa berbeda. Bukan hanya karena aku semakin dekat dengan Adrian, tapi juga karena aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Suara pintu yang berderit di malam hari, langkah kaki samar di lorong, bayangan yang melintas di jendela padahal halaman kosong. Awalnya aku mengira itu hanya sugesti setelah mendengar cerita Adrian. Tapi semakin lama, semakin sering aku merasakannya sendiri. Pernah suatu malam aku mendengar suara orang berbisik di luar kamarku. Saat ku buka pintu, lorong kosong, hanya lampu redup yang berkelap-kelip. Aku menceritakan itu pada Adrian keesokan harinya. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku juga sering mengalami hal yang sama. Tapi jangan takut. Rumah ini memang penuh rahasia, tapi aku yakin kita bisa melewatinya." Kata-katanya menenangkan, meski tidak sepenuhnya menghapus rasa takutku. Aku semakin sering menghabiskan waktu bersama Adrian. Kami belajar bareng di ruang tamu, makan malam bersama di warung dekat gang, bahkan kadang pulang kuliah bareng. Teman-teman kos mulai memperhatikan. "Ran, kamu dekat sekali sama Adriannya," kata Wulan, teman sekamarku. Aku tersenyum canggung. "Biasa saja kok." Wulan menatapku curiga. "Hati-hati, Ran. Rumah kos ini kecil. Kalau ada gosip, cepat sekali menyebar." Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hati aku tahu Wulan benar. Meski begitu, aku tidak bisa menghentikan diriku. Ada sesuatu pada Adrian yang membuatku ingin selalu berada di dekatnya. Suatu malam, aku dan Adrian duduk di teras belakang. Lampu gantung redup, suara jangkrik bercampur dengan bunyi motor yang melintas di gang depan. "Rara,
katanya tiba-tiba. Kalau aku jujur, aku sebenarnya senang kamu tinggal di sini. Aku menoleh, jantungku berdetak kencang. Kenapa? Ia tersenyum samar. Karena sebelumnya aku merasa sendirian. Rumah ini penuh orang, tapi rasanya sepi. Sejak ada kamu, aku tidak merasa sendirian lagi. Aku tercekat. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat wajahku panas. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengaduk kopi. Malam itu aku kembali menulis di buku catatanku. Aku tidak tahu apakah ini cinta, atau hanya rasa nyaman yang tumbuh karena kesepian. Tapi setiap kali aku melihat matanya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku menutup buku dengan tangan gemetar. Aku tahu, aku sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Aku sedang belajar di kamar ketika tiba-tiba pintu kamarku terbuka sendiri. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Aku langsung menutup kembali, jantung berdebar kencang. Aku menceritakan itu pada Adrian keesokan harinya. Ia tampak serius. Pintu kamarku juga sering begitu. Aku rasa rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak kita pahami. Aku menelan ludah. Kalau begitu, kenapa kamu tetap bertahan di sini? Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. Karena kalau aku pergi, aku tidak akan bertemu kamu. Aku tercekat lagi. Kata-katanya terlalu jujur, terlalu dalam. Aku tidak bisa menyangkal bahwa hatiku sudah benar-benar jatuh. Malam minggu itu, listrik kembali padam. Semua penghuni kos berkumpul di ruang tamu dengan lilin. Kami mengobrol seadanya, berusaha mengusir rasa takut. Tapi mataku selalu mencari Adrian. Dan ketika ia duduk di sampingku, jarak kami hanya beberapa senti. Aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dalam remang cahaya lilin, ia berbisik pelan, "Rara, aku ingin bilang sesuatu. Tapi mungkin belum waktunya." Aku menoleh, penasaran. Apa itu? Ia hanya tersenyum samar. Nanti, kalau waktunya tepat. Hatiku makin gelisah. Aku tahu, rahasia yang disimpannya bukan hanya tentang rumah kos ini, tapi juga tentang perasaan yang tumbuh di antara kami. Malam itu, aku menulis lebih panjang dari biasanya. Aku takut. Takut pada gosip, takut pada rahasia rumah ini, takut pada masa depan. Tapi di atas semua itu, aku juga takut kehilangan Adrian. Dan mungkin, justru itulah alasan aku tetap bertahan di rumah kos tua ini. Aku menutup buku itu dengan air mata yang jatuh. Di luar, suara angin malam bertiup kencang, membuat pintu kayu kembali berderit. Dan aku tahu, pintu itu bukan hanya pintu rumah kos, tapi juga pintu menuju sesuatu yang lebih besar, cinta, rahasia, dan mungkin luka. Hari-hari berikutnya di rumah kos berjalan dengan suasana yang semakin aneh. Aku mulai menyadari bahwa rumah ini benar-benar menyimpan sesuatu. Bukan hanya suara pintu berderit atau langkah samar di lorong, tapi juga tatapan-tatapan aneh dari penghuni lain setiap kali aku duduk terlalu lama dengan Adrian di teras belakang. Aku tahu, gosip mulai beredar. Suatu malam, Wulan, teman sekamarku, menatapku dengan wajah serius. "Ran, aku dengar orang-orang bilang kamu sering duduk berdua dengan Adrian sampai larut malam. Kamu nggak takut?" Aku menghela napas. "Takut apa, Wul?" "Ya, takut jadi bahan omongan. Apalagi Bu Ratna itu orangnya suka memperhatikan."
Kalau dia tahu kamu terlalu dekat sama Adrian, bisa-bisa kamu ditegur. Aku terdiam. Di dalam hati aku tahu Wulan benar. Tapi aku juga tidak bisa menghentikan diriku. Adrian sudah menjadi bagian dari hari-hariku di kos ini. Keesokan harinya, aku mencoba menjaga jarak. Saat Adrian duduk di dapur membuat kopi, aku pura-pura sibuk di kamar. Tapi saat malam tiba, aku kembali duduk di teras belakang. Dan benar saja, tak lama kemudian ia muncul, membawa 2 gelas kopi. "Kamu kenapa akhir-akhir ini jarang kelihatan?" tanyanya sambil menyerahkan kopi padaku. Aku pura-pura tersenyum. "Sibuk kuliah." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu menghindariku karena omongan orang, jangan." Aku tidak peduli dengan gosip. Aku menunduk, jantungku berdegup kencang. Aku tahu ia berkata jujur, tapi aku juga tahu gosip bisa jadi masalah besar. Beberapa malam kemudian, aku terbangun karena suara gaduh di lorong. Aku keluar pelan-pelan dan melihat Adrian berdiri di depan pintu kamarnya, wajahnya tegang. "Kenapa, Mas?" bisikku. Ia menoleh cepat, lalu tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Rara. Kembali tidur saja." Tapi aku melihat tangannya gemetar dan pintu kamarnya terbuka sedikit. Dari dalam kamar, aku melihat sesuatu bergerak cepat seperti bayangan. Aku merinding. "Ada apa di dalam?" Ia menggeleng. "Tidak ada. Besok aku cerita." Aku kembali ke kamar dengan perasaan tak menentu. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, Adrian benar-benar mendekatiku di teras. "Rara, ada sesuatu yang perlu kamu tahu," katanya pelan. Aku menatapnya cemas. "Apa?" Ia menghela napas panjang. "Kamar yang kutempati ini dulunya milik seorang mahasiswa yang meninggal di sini. Banyak orang bilang rohnya masih berkeliaran." Aku tercekat. "Kamu serius?" Ia mengangguk. "Itu sebabnya aku sering dengar langkah kaki atau suara bisikan. Dan mungkin itu juga yang kamu dengar." Aku menelan ludah. "Lalu kenapa kamu tidak pindah saja?" Ia menatapku lama. "Karena aku tidak takut. Dan karena, kalau aku pindah, aku tidak akan bertemu kamu." Kata-katanya menusuk. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana, antara takut dengan rahasia rumah kos, atau bahagia karena Adrian memilih bertahan. Malamnya aku menulis panjang di buku catatan. Rumah ini benar-benar penuh rahasia. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin pergi. Aku takut dengan cerita Adrian, tapi aku lebih takut kehilangan dia. Hari-hari berikutnya, aku semakin dekat dengan Adrian. Ia sering menemaniku belajar, bahkan mengantarku ke kampus dengan motornya. Tapi gosip juga semakin kencang. Bu Ratna beberapa kali melirik kami dengan tatapan tajam. Suatu malam, ketika aku baru pulang kuliah, Bu Ratna memanggilku ke ruang tamu. "Rara, Ibu dengar kamu sering duduk larut malam dengan Adrian. Hati-hati, Nak. Kamu masih muda, jangan sampai salah langkah." Aku menunduk, wajahku panas. "Iya, Bu. Saya mengerti." Tapi setelah malam itu, justru aku semakin tidak bisa menjauh. Suatu malam, listrik kembali padam. Para penghuni kos berkumpul di ruang tamu dengan lilin. Aku duduk di samping Adrian, berusaha tenang. Tapi tiba-tiba, dari arah lorong terdengar suara pintu terbuka keras. Semua orang terdiam, menatap ke arah lorong.
Tidak ada siapa-siapa di sana. Beberapa penghuni mulai berbisik-bisik ketakutan. Bu Ratna segera membaca doa dengan suara keras. Adrian menatap lorong dengan wajah tegang, lalu pelan-pelan menggenggam tanganku di bawah meja. Aku menoleh kaget, tapi ia tidak melepaskan. Tenang, bisiknya. Aku ada di sini. Jantungku hampir meledak. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena genggaman tangannya membuatku merasa aman. Malam itu, setelah semua kembali ke kamar, aku duduk sendirian sambil menangis. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh. Aku tidak hanya takut dengan rahasia rumah ini, tapi juga dengan perasaanku sendiri. Aku menulis lagi di buku catatan. Genggaman tangannya masih terasa. Aku tahu ini salah. Aku tahu seharusnya aku menjaga jarak. Tapi aku tidak bisa. Aku jatuh terlalu dalam. Aku menutup buku itu dengan air mata. Di luar, pintu kayu kembali berderit, seolah ikut menyimpan rahasia yang semakin berat. Sejak malam ketika Adrian menggenggam tanganku di bawah meja, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Setiap kali aku menatap matanya, aku tahu perasaanku sudah terlalu dalam. Rumah kos ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi panggung di mana hatiku diam-diam menyerahkan diri. Tapi semakin dekat aku dengannya, semakin banyak pula tekanan dari luar. Gosip semakin menjadi. Beberapa penghuni kos mulai menjaga jarak, bahkan ada yang terang-terangan berbisik setiap kali aku lewat. Lihat tuh, si Rara. Malam-malam masih duduk sama Adrian. Bu Ratna pasti tahu. Tunggu saja, mereka bakal dikeluarkan. Aku pura-pura tidak peduli, tapi hatiku terus gelisah. Suatu malam, Bu Ratna memanggil Adrian ke ruang tamu. Aku ikut duduk agak jauh, pura-pura membaca buku. Adrian, kata Bu Ratna dengan nada tegas, aku tidak suka melihat kamu terlalu dekat dengan Rara. Ingat, ini rumah kos. Semua harus jaga diri. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Adrian menunduk. Maaf, Bu. Saya mengerti. Kalau kamu serius, buktikan dengan cara yang baik. Jangan hanya duduk berdua larut malam. Aku bisa melihat wajah Adrian menegang. Tapi ia hanya mengangguk. Baik, Bu. Sejak malam itu, Adrian mulai menjaga jarak. Ia tidak lagi menemaniku di teras sampai larut, tidak lagi sering membuatkan kopi untukku. Aku tahu ia melakukannya demi menjaga nama baik. Tapi justru sikap itu membuatku semakin tersiksa. Aku menulis di buku catatan. Dia menjauh bukan karena benci, tapi karena ingin melindungi. Tapi kenapa rasanya lebih sakit daripada gosip orang? Suatu malam, ketika aku sedang belajar di kamar, pintuku tiba-tiba diketuk. Aku membuka perlahan, dan Adrian berdiri di sana. Wajahnya serius, matanya penuh kegelisahan. Rara, aku tidak bisa terus seperti ini, katanya pelan. Aku tercekat. Kenapa? Ia menarik napas panjang. Aku mencintaimu. Tapi aku juga tidak mau membuatmu menderita karena omongan orang. Aku bingung, Ran. Air mataku langsung jatuh. Aku juga mencintaimu, Mas. Aku tidak peduli omongan orang. Yang aku takutkan hanya satu, kehilanganmu. Adrian menatapku lama, lalu meraih tanganku. Kalau begitu, biarkan kita hadapi semua ini bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi sendirian. Tapi rumah kos ini seolah tidak ingin membiarkan kami tenang.
Malam-malam berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara langkah di lorong, pintu yang terbuka sendiri, bahkan bayangan yang melintas cepat di depan jendela. Suatu malam, aku dan Adrian mendengar suara tangisan dari arah dapur. Kami berlari ke sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya piring-piring bergoyang di rak, seolah baru saja disentuh. "Ini tidak bisa dibiarkan," kata Adrian dengan wajah pucat. "Aku harus bicara dengan Bu Ratna." Keesokan harinya, Adrian benar-benar bertanya pada Bu Ratna. Aku ikut duduk di sampingnya. "Bu, apa benar dulu ada penghuni kos yang meninggal di sini?" Bu Ratna terdiam lama, lalu menghela napas. "Iya, beberapa tahun lalu. Seorang mahasiswa gantung diri di kamarnya. Sejak itu, banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan. Tapi ibu tidak pernah membenarkan gosip itu karena takut kos ini ditinggalkan orang." Aku merinding mendengarnya. Adrian menatapku, lalu berkata tegas, "Kalau begitu, biar kami yang mencari cara agar tidak ada lagi gangguan. Tapi satu hal, Bu, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Rara sendirian di rumah ini." Aku menoleh, mataku basah. Malam-malam berikutnya, kami mencoba menguatkan diri. Setiap kali ada suara aneh, Adrian selalu ada di sampingku. Setiap kali aku merasa takut, ia menggenggam tanganku. Hubungan kami mungkin penuh gosip, penuh larangan, bahkan diwarnai oleh rahasia rumah kos yang menyeramkan. Tapi justru semua itu membuat kami semakin yakin kami tidak bisa lagi berpaling. Pada akhirnya, aku menulis di buku catatan untuk terakhir kalinya. Rumah kos ini memang tua, penuh rahasia, bahkan menakutkan. Tapi di balik semua itu, aku menemukan sesuatu yang paling berharga, cinta. Adrian bukan hanya penghuni kos lain, tapi juga seseorang yang berani menantang gosip, larangan, bahkan bayangan gelap hanya untuk bersamaku. Dan aku akan selalu bersamanya, apapun yang terjadi. Aku menutup buku itu, menatap jendela. Pintu kayu kembali berderit, tapi kali ini aku tidak merasa takut. Karena aku tahu, di balik semua bayangan itu, ada cahaya yang selalu menuntunku, cinta yang tumbuh diam-diam di rumah kos tua ini.